Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai manajemen risiko yang mencakup pengertian, tujuan, dan risiko yang terjadi pada bank. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen risiko bank. Pada slide selanjutnya yaitu perkenalan diri dari anggota kelompok 1. Perkenalkan, saya Danuri Akbar dengan NPM 201110010. Halo, perkenalkan nama saya Sela Aprila dengan NPM 201110082. Saya Stephanie Angeltan dengan NPM 201110014. Perkenalkan, nama saya Tirsa Ripka Kere dengan NPM 201110025. Pada slide 1 dan 2, saya akan menjelaskan mengenai definisi bank dan definisi risiko. Definisi bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Definisi risiko. Risiko adalah peluang atas terjadinya suatu hasil yang tidak diharapkan. Dua istilah penting yang berkaitan dengan risiko. Risk event. Terjadi suatu peristiwa yang menciptakan potensi kerugian, suatu hasil yang tidak diharapkan. Risk loss. Kerugian yang terjadi karena terjadinya risk event. Kerugian yang terjadi dapat berdampak pada finansial ataupun non-finansial. Selanjutnya, pada slide 3 dan 4, saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko dalam operasional bank dan tujuan manajemen risiko. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko dalam operasional bank. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan secara terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, suatu rangkaian aktivitas manusia, termasuk juga penilaian risiko, pengembangan strategi untuk pengelolaannya, serta mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Manajemen risiko dalam kegiatan operasional bank meliputi identifikasi risiko, pengukuran dan penilaian, serta bagaimana cara meminimalkan efek negatif atau risiko yang didapat dari hasil keuangan dan modal bank. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai tujuan manajemen risiko. Tujuan manajemen risiko terdiri dari 5 tujuan. Yang pertama, melacak sumber-sumber risiko. Proses pelacakan ini dapat dilakukan dengan riset dan analisa prosedural dari setiap aktivitas perusahaan, mulai dari proses produksi hingga proses pengelolaan aset. Yang kedua, menyediakan informasi risiko bagi perusahaan. Tujuan manajemen risiko yang berikut ini adalah menyediakan informasi tentang sumber-sumber potensi risiko di perusahaan. Setelah melakukan analisa, seorang manajer risiko perlu menyusun laporan risiko berdasarkan data dari proses mitigasi. Yang ketiga, meminimalisasi kerugian akibat terjadinya risiko. Manajer risiko bisa membantu para pihak terlibat menemukan solusi penanganan risiko, seperti melenyapkan potensi, meminimalisasi, dan mentransfer risiko ke pihak lain. Yang keempat, memberikan rasa aman bagi stakeholder. Stakeholder di sini bukan sebatas investor saja,
tapi juga pekerja, supplier, asuransi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan. Yang kelima, menjaga stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Dengan adanya proses manajemen risiko, perusahaan bisa melakukan penanganan lebih cepat terhadap sumber-sumber yang mengancam pertumbuhan usaha. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang risiko-risiko yang terjadi pada bank. Risiko-risiko yang terjadi pada bank. Yang pertama ada risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Tujuan dari manajemen risiko kredit adalah untuk memaksimalkan tingkat pengembalian kepada bank dengan menjaga risiko pemberian kredit supaya berada di parameter yang dapat diterima. Lalu ada risiko pasar, merupakan risiko pada neraca dan rekening administratif yang termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Contohnya, risiko perubahan suku bunga, risiko valuta asing, risiko dari perubahan harga pasar sekuritas, derivatif keuangan, dan komoditas. Yang ketiga ada risiko operasional, merupakan risiko akibat ketidakcakupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Terdapat 4 jenis risiko operasional berdasarkan frekuensi dan dampak. Yang pertama, low frequency, low impact, artinya jarang terjadi dan dampaknya rendah. Yang kedua, low frequency, high impact, artinya jarang terjadi namun dampaknya sangat besar. Yang ketiga, high frequency, low impact, sering terjadi namun dampaknya rendah. Yang keempat, high frequency, high impact, sering terjadi dan dampaknya sangat besar. Karena itu, untuk memastikan bahwa manajemen risiko operasional bank berjalan dengan baik dan kontinu, biasanya akan dibentuk pertahanan yang disebut 3 lines of defense. Selanjutnya ada risiko bisnis. Risiko bisnis adalah kerentanan perusahaan terhadap faktor-faktor yang dapat menurunkan keuntungan atau menyebabkan perusahaan gagal. Sebuah bisnis dapat mengalami risiko internal dan eksternal. Lalu ada risiko hukum, merupakan risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis pada aktivitas bank. Risiko hukum antara lain dapat bersumber daripada operasional, perjanjian dengan pihak ketiga, ketidakpastian hukum, dan kelalaian penerapan hukum, hambatan dalam proses litigasi untuk penyelesaian klaim, serta masalah yuridis antar negara. Lalu ada risiko strategis, merupakan risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Contoh dari risiko strategik adalah sebuah bank mengikuti arus mengembangkan mikro, padahal bank tersebut tidak memiliki pengalaman dan kompetensi pada sektor tersebut, sehingga bank tersebut memiliki banyak masalah di kemudian hari. Lalu yang terakhir ada risiko reputasi, adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko reputasi terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Pemangku kepentingan bank meliputi nasabah, debitur, investor, regulator, dan masyarakat umum meskipun belum menjadi nasabah bank. Saat ini saya akan menjelaskan pada slide 7 mengenai tentang dampak-dampak resiko yang terjadi pada bank. Ada beberapa dampak potensial dari kegagalan pengelolaan risiko dalam perbankan. Dari dampak risiko ini, selain kerugian keuangan secara langsung, kejadian risiko pada bank juga dapat berdampak pada stakeholder bank tersebut, pemegang saham, pegawai, dan nasabah, dan juga pada perekonomian. Secara umum, para pemegang saham dan pegawai terkena pengaruh secara langsung, namun tidak demikian halnya pada nasabah sehingga dampak kejadian risiko tersebut tidak terlihat dengan jelas. Risiko kerugian secara tidak langsung ini seringkali merupakan konsekuensi kejadian risiko yang memiliki dampak ekonomis. Dampak potensial pada stakeholder dan perekonomian dijelaskan di bawah ini. Di sini ada beberapa dampak. Yang pertama itu ada dampak pada para pemegang saham. Dalam dampak ini,
kehilangan nilai investasi secara keseluruhan, jatuhnya perusahaan, penurunan nilai investasi, penurunan harga saham yang dapat disebabkan oleh kehancuran reputasi atau penurunan keuntungan. Contohnya dari BCCI. BCCI merupakan Bank of Credit and Commerce International pada bulan Juli 1991. Nah, dalam BCCI ini jatuh sebagai akibat internal fraud yang mencapai sekitar USD 4 miliar dan berbagai kewajiban yang mencapai USD 14 miliar. Dalam hal ini diduga bahwa BCCI terlibat dalam upaya menutupi kerugian trading sebesar USD 633 juta. Selanjutnya ada pada dampak pada nasabah. Dalam dampak ini, resiko pada nasabah dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung dan mungkin tidak dapat diidentifikasi dengan segera. Untuk contohnya di sini adalah konsekuensi kejadian risiko operasional bagi nasabah meliputi penurunan tingkat pelayanan nasabah, pengurangan ketersediaan produk, krisis likuiditas, dan perubahan regulasi. Selanjutnya adalah risiko operasional dan pelayanan nasabah. Gangguan atas pelayanan nasabah dapat berdampak pada reputasi bank, yang akhirnya berdampak pada profitabilitas bank tersebut karena nasabah memindahkan bisnis mereka ke tempat lain. Dan masalah ini menjadi sangat penting apabila kejadian risiko operasional disebabkan oleh masalah teknis yang berdampak pada ribuan nasabah. Contohnya salah satunya adalah Kahoot, sebuah bank yang hanya beroperasi pada jaringan internet secara online dan didirikan oleh AB National Bank di Inggris, mengalami masalah teknis segera setelah peluncurannya pada bulan Juni 2000. Seperti yang dilaporkan oleh Financial Times, kegagalan Kahoot mulai dengan tidak berfungsinya sistem selama hampir 2 hari dan ditambah dengan masalah-masalah lainnya selama 3 hari berikutnya. Selanjutnya adalah dampak ekonomi dari suatu kejadian risiko. Di sini bisa kita lihat contohnya adalah pemberi kredit yang berlebihan atau biasa kita sebut dengan overlending, atau fenomena yang terus berulang atau cyclical. Cukup banyak krisis perbankan yang dapat dikaitkan dengan permasalahan klasik atau overlending tersebut. Ekonominya sedang tumbuh pesat atau bisa kita bilang dengan booming. Contohnya adalah bubble.com. Pada akhir tahun 1990-an, para investor berlomba-lomba untuk berinvestasi pada perusahaan internet karena dipandang sebagai sektor yang cepat menghasilkan di pasar. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menjelaskan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk itu, kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih.